Bentonarto, ya kawan-kawan kembali lagi bersama gua Rocky. Kali ini gua yang akan menemani kalian nih di Suara Juventini di Vincerenius. Nah, Juventus telah melakoni pada matchday kedua di mana menang melawan Hellas Verona di kandangnya Verona dengan skor 0-3. Wah, dua kali kemenangan berturut-turut nih ya kan, jarang terjadi nih pada Juventus. Nah, pembahasan kita kali ini adalah review antara Hellas Verona melawan Juventus. Tapi di sini gua nggak sendirian, gua selalu ditemani oleh narasumber dan kita ada kedatangan teman baru nih, contohnya yang dari membership nih, ya kan? Nah, bagi kawan-kawan yang ingin seperti kawan kita yang join di membership, nah, kalian bisa berkesempatan nih untuk ikut di kita sebagai narasumber. Tanpa berpanjang lebar lagi, kita kenalan dulu nih yang sering mengisi di Suara Juventini yang pakai baju putih nih, Mas. Silakan dikenalkan, Mas. Namanya, Mas. Halo teman-teman Surah Juventini, balik lagi sama gue Andar Sofyan yang selalu ada di sini buat teman-teman Juventini. Oke, baik. Bang Andar ini sering juga mengisi di narasumber Suara Juventus ini. Nah, ini nih yang kita tunggu-tunggu. Ada membership baru nih, kita kenalan dulu nih. Monggo dikenalin siapa namanya, Mas. Ya, halo Sobat Juventini semua. Perkenalkan, saya Rido Juventini dari Bogor. Oke. Mas Rido ini adalah satu membership kita yang join di channel Suara Juventus ini. Nah, sedikit aja Mas, kenapa sih mau join di sini nih? Apa sih pengennya kenapa gitu? Karena teman-teman sekitar gua, mereka berhenti berdebat bola gitu. Dan gua orangnya Oh, senang oh gitu. diskusi, debat dan gitu ya. Oh, dia pada teman-temannya pada berhenti berdebat nih. Nggak, sebenarnya gua tuh dari dulu tuh senang berdebat ya. Jadi dulu pernah juga anak JCI gue debat, anak Drogi pun juga gue debat gitu. Hmm, Dan sekarang kita perkembangan zaman di sini gitu ya. iya, iya, iya. Berdebat dan diskusi gitu ya maksudnya. Bukan debat aja gitu. Oke, siap. Nah, itu yang ditunggu-tunggu nih. Jadi, kapan lagi nih kalau mau join, silakan ada di deskripsi channel kami. Baik, pada materi kita kali ini review kemenangan perdana musim ini di laga UE ya dengan skor telak 3-0. Ini sangat berharga nih ya kan buat Juventus karena musim-musim lalu nggak seperti seperti ini ya kan. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan kalian nih melihat jalannya pertandingan kemarin antara Verona melawan Juventus? Nah, monggo Mas Andar, silakan. Gimana pendapatnya? Ya ini pertandingan yang apa ya, pre-matchnya nih seru gitu, kayak Verona habis ngebantai Napolinya Conte gitu kan. Terus Juventus terakhir menang away itu Januari 2024, 8 bulan yang lalu gitu. Jadi pokoknya kayaknya berat banget gitu, Juventus mau mau terbang ke Verona nih, bebannya udah berat banget. Terus eh, tanpa Thuram, kemudian tanpa Weah gitu, Hmm. pemain-pemain yang di matchday pertama menjadi inilah protagonis kemenangan lah bisa dibilang gitu. Kemudian ya pertandingan memang memang akhirnya kelihatan juga di lapangan gitu, di Hmm. menit-menit awal kita dikasih debutnya Savona gitu, bikin bikin kaget juga beberapa temen, kayak siapa nih Savona gitu kan, kalau nggak Hmm. nonton pre-match preseason lo nggak tahu Savona gitu kan. Terus kemudian Cambiaso ditaruh di depan, di sayap kanan dan lain-lain. Iya, bisa dibilang pertandingan di 15 menit 20 menit pertama tuh berjalan sangat hati-hati ya. Artinya Juventus kelihatan banget tahu lawannya ini menunggu, sehingga Juventusnya juga seperti menunggu juga gitu. Mesti ngapain nih, sama-sama menunggu. Eh, gue ngerasa pembedanya adalah karena di musim ini summernya panas ya, jadi ada cooling break gitu di menit 25. Oh. Nah, makanya setelah nggak lama setelah cooling break itu kan kemudian kita mendapatkan gol pertama kan di menit 28. Bisa, menurut gue ini asumsi aja sih itu, dan memang dikatakan juga kan di sorot kamera tuh Mota tuh kayaknya ngasih ini gitu, ngasih ngasih kode-kode, ngasih tactical overview gitu, kayak lu mesti ngapain habis ini, dan langsung langsung within 3 menit jadian tuh gol pertama yang dari Dusan Vlahovic. Walaupun kita bisa tahu itu semua tentu jasa besarnya Locatelli, si anak hilang, kembali lagi. Dia memotong bola-bola, kemudian diambil bolanya sama Yildiz, dan lagi-lagi si anak hilang juga nih yang mencetak gol. Vlahovic Hmm. yang kelihatannya selama ini kayaknya klemer gitu ya, Hmm. kalah duel dia bisa 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 ngelawan tiga pemain Verona, kemudian akhirnya menceploskan gol. Jadi ya
setelah itu gue rasa pertandingan effortlessly udah di tangan Juventus sih. Hmm. Em, Pemain-pemain juga udah lebih lebih santai, kemudian juga kita bisa lihat yang bermain memang akhirnya sistem berjalan. Kalau kita lihat golnya Savona itu, sebenarnya gol Savona itu kan mirip-mirip aja sebenarnya posisi dia seperti gol dia yang pertama yang dianulir kan. Hmm. Agak-agak mirip dari segi posisinya dia di situ gitu. Jadi memang memang ya inilah Thiago Motta gitu, pelatih yang memberikan lo sistem siapapun yang main di posisi itu, mau Savona mau Cambiaso, posisinya dia akan ada di situ dan dia siap mencetak gol di situ gitu. Kalau Oke. kalau kalau bahas gol ketiga, Bang Gula tuh apa mendapatkan penalti itu emang itu orang gila ya. Pokoknya menuju satu titik aja, pokoknya hajar terus di kiri itu akhirnya terpaksa di tackle yang lagi-lagi juga si anak hilang ini, gue nggak tahu sih, teman-teman mungkin bisa komen sih. Gue ngerasa cara penaltinya Vlahovic agak lain kali ini dia. Dia kayak Oh, agak menghentakkan dulu, agak lain sama yang dilakuin sebelum-sebelumnya yang berapa kali gagal itu gitu. trauma Terlihat kali. lebih pede. Penaltinya berbeda menurut gue dan akhirnya itu gol juga. Basically ya udah setelah 3-0 ya saatnya debut-debut ya ada Angele, ada kemudian Kalulu, Hmm. Ruki dan gitu-gitu. Ya udah, that's the end of the night lah. Oke, baik. Em, Beberapa mungkin yang juga dikangenin dari laga semalam adalah kita bisa denger ultras atau kurva shootnya Juventus tuh nyanyi sepanjang laga, itu kedengeran banget, bahkan diapresiasi sama Thiago Motta kan, mereka dia apresiasi 3.500 fans yang away ke Bentego di Stadio bernyanyi 90 menit, dan itu memberikan motivasi lebih untuk anak-anak asuhnya Gen Z ini loh yang 24,1 tahun nih. Juventus squad average umurnya muda banget, Iya. pemain tertuanya tuh Dede-dede. Bremer gitu, kelahiran 97. Jadi ya pastilah em, ya away fans ini juga kontribusinya besar di kemenangan Juventus tadi pagi atas Verona. Oke, baik. Gitu Dari Rocky. Bang Rido, kira-kira gimana nih tanggapannya jalannya pertandingan kemarin nih antara Verona melawan Juventus? Monggo, silakan Bang. Ya, terkait pertandingan semalam, kita tahu kan ya itu tuh ketika Mota datang ke Verona itu dia tuh kehilangan Weah dan kehilangan Thuram, which is Weah itu belum ada di putihnya karena lagi belum datang gitu ya, Nico dan Conceição itu belum bergabung, belum tersedia. Jadi kan kita sudah tahu itu akan ditempatkan oleh Cambiaso dan Fagi. Kita nggak tahu awalnya, kita mikir Douglas Luiz yang di tengah, ternyata Fagioli, dan itu Mota mengubah formasinya kalau gue bilang dari waktu ketika lawan Como. Ya tadi yang gue bilang itu Como itu 4-1-4-1, 4-1, Empat 4-1 ya. satu. Iya. Ya benar. Nah, kalau ketika lawan Verona semalam itu adalah 4-1, 4-2-3-1. Di Hmm. mana Fagioli dan Locatelli itu berdampingan di double pivot di jangkar. Hmm. Nah, gue mau highlight dalam pertandingan semalam itu adalah ada kejeniusannya Mota. Dia udah sadar kelemahannya Vlahovic itu di mana, yang kita sebenarnya udah sadar dari tahun lalu gitu ya. Dia dia tidak dia tidak bisa ngekip bola, tidak bisa duel ground ya, duel fisik ground. Kalau duel udara dia bagus Vlahovic sebenarnya. Duel ground, dan dia juga, apalagi dia untuk melarikan bola sebagai tukang pantul buat pemain sayap. Nah, semalam itu tugas itu tidak ada di Vlahovic. Yildiz yang ganti-gantian dengan Cambiaso Hmm. di lini kedua. Misalnya ketika dia di gol pertama itu kan, ketika bola diputus sama Locatelli, langsung dialirkan ke Yildiz, bukan ke Vlahovic. Kalau ke Vlahovic itu bola akan hilang, ya kan? Hmm. Nah, dengan begitu Yildiz leluasa untuk mengirimkan umpan ke Vlahovic. Nah, di situ juga yang gue lihat ya, gue juga pernah komen, Vlahovic itu bagus ketika dia duet dengan Dybala gitu, karena Dybala ini adalah second striker, dia bukan sayap. Jadi gue ingat umpan Yildiz semalam itu kayak dulu pernah umpannya Dybala ke Vlahovic gitu. Nah, Vlahovic waktu itu gacor, karena memang tipenya Vlahovic itu seperti itu gitu. Hmm. Dia harus diservis sama second striker, harus dapat umpan-umpan vertikal, bukan hanya umpan pendek yang dia harus keep gitu. Itu yang dilakukan terus-menerus oleh Allegri tahun lalu, dan kita sama tahu itu nggak berjalan. Nah, itu kecerdasannya Mota semalam, tugas untuk ngekip bola itu sudah tidak ada di. Terus untuk permainan, gue sangat sangat senang itu ngelihatnya pemain Juve ini jadi agresif, sangat sangat high pressnya itu sangat agresif. Kayak misalnya ketika gol pertama itu, Locatelli itu setelah ngambil bola dia langsung ke depan. Hmm. Fagioli pun langsung ngambil pas ke depan, dan back kita itu juga maju ke depan gitu ya, ke garis tengah. Dan contohnya juga nanti kita bisa lihat di highlightnya itu, Mbanggula ketika dia dilanggar di kotak penalti, 4 pemain Juve itu udah standby di kotak penalti. 4 pemain Fagioli itu udah ada di situ, Cambiaso dan lain-lain gitu. Which is itu opsinya Mbanggula itu, walaupun dia nggak di tackle, dia akan banyak opsi buat melakukan passing gitu. Jadi itu jalannya pertandingan semalam.
Mhm. Dan ini menurut gue sih itu juga udah tes yang lebih bagus daripada ketika lawan Como. Kalau Como itu kalau gue bilang kemarin mereka Masih kayak agak lupa daratan mereka gitu ya. Jadi merasa transfer mereka udah bagus, mereka lagi uh, menang gitu ya. klubnya baik gitu kan. Mereka mencoba main lepas lawan Juventus di kandang Juve gitu. Makanya dobrak-abrik ya sama Manggula. Nah, semalam benar kata Bung Anda tadi, sebelum cooling break yang bisa kita bilang tuh kayak time out, Juve berubah setelah dapat masukan dari Mota Verona, which is bolanya hanya putus di tengah. Oke, baik kalau gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, kira-kira dari statistik keunggulan Juventus tuh di mana ya kan pada match melawan Verona saat lawan Juventus. Nah, kira-kira Bang Andar punya pendapat singkat saja? Ya, ya, tentunya ya nomor satu dan satu-satunya yang terkena dari Thiago Montabo adalah ball possession-nya ya. Hmm. Kita benar-benar tahu sabar dan tahu kapan menunggu untuk em, lawan itu kemudian lengah, kemudian kita bisa memotong bolanya untuk serangan balik cepat, ataupun kita juga eh, menjaga bola selalu selalu di kaki pemain Juventus gitu. Kalau kita lihat contohnya aja si pemain yang paling sering disorot back pass itu kan Locatelli ya. Hmm. Locatelli itu paling satu dua kali ke belakang pasti ke depan, satu dua kali ke belakang ke depan. Sesuatu yang sangat sangat berbeda dibanding musim-musim yang lalu gitu. Bahkan keberaniannya dia juga di menit awal menit 17 itu kan dia kalau nggak salah ada yang shoot dari jarak 25 meter ya. Yang ke kirinya kiper itu kan juga ya itu possession dan keberanian-keberanian untuk mencetak gol dari segala ini yang sangat sangat jadi pembeda yang antara Juventus dan Verona gitu. Di mana sisi Verona tuh benar-benar menunggu 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 berharap bisa membongkar Juventus tapi ya nggak pernah kejadian gitu. Juventus benar-benar nggak ada lengahnya. Hmm. Setiap ada kehilangan bola, siapapun berusaha untuk nge-break break the ball gitu, breaking the ball semuanya dikuasain lah gitu. Jadi ya memang dari segi segi position ini yang kelihatan keunggulan Juventus jauh dari Verona. Yang sebenarnya sesuai ekspektasi karena dari segi kualitas kan kita tim yang sangat berbeda ya dari Verona. Walaupun dari pre-match-nya banyak cerita ini itu, tapi kan basically kita tim yang sangat berbeda dari Verona dan itu kita buktikan di lapangan gitu. Kalau dulu-dulu kan kita kayak serasa lawan Barcelona gitu melawan Verona itu. Kalau kali ini beneran ya Verona jadi Verona gitu. Sulit Gitu ya, sih. sulit. Sulit banget kan. Verona itu selalu kayaknya bikin susah kita, bikin ini. Tapi kali ini ya kita buktiin Juventus dan Verona itu dua tim di level yang sangat berbeda gitu. Nah, kalau dari Bang Rido, bagaimana kira-kira statistik yang unggul tuh apanya Juventus tuh yang saat pada match Verona melawan Juventus? Kira-kira apa, Bang? Seperti yang bilang Bung Anda tadi ya, ball possession Mota itu sangat oke. Jadi memang jumlah passing kita itu semalam itu jauh banget selisihnya dengan Verona. Verona juga banyak dia passingnya, tapi nggak bisa sampai ke final final third kita gitu ya. Jadi cuma putus di tengah, balik lagi diputusin lagi sama Locatelli, diputusin lagi sama Fagioli gitu ya. Belum juga Kabal dan sebagainya. Event Savona pun juga ikut bisa motong bola. Tapi ball possession Juve itu lebih banyak. Dan gue juga kaget ya, karena baru sadar tuh ketika baca berita, corner kita tuh cuma satu loh semalam gitu, ya kan? Shoot on goal kita tuh banyak, berarti bola kita itu selalu marah ke gawang gitu, Hmm. ya kan? Tidak ada yang nembak burung atau ke atas gitu. Dan satu-satunya shootnya Verona itu pun juga akibat terplesetnya Jonas Rohi. Hmm. Dia terpleset untuk mutus bola, kalau Kabal mungkin itu akan dapat ya, tapi ketika Jonas Rohi kepleset, akhirnya Verona punya peluang untuk mengirimkan cutback ke tengah. Untungnya juga Gregorio pas Pas ya, tuh. hanya dengan sambil duduk gitu. Nah, untungnya pun juga pelajaran juga buat Jonas Rohi itu ya. Biar kalau dulu tuh gue ingat Trisito melakukan blunder, setelah itu dia hilang lawan Roma ya. Nah, untungnya Jonas Rohi lawannya Verona dan posisi udah menang. Oke, baik kalau gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya. Nah, ini yang gue tunggu-tunggu. Kira-kira siapa man of the match versi masing-masing dari kalian nih? Karena kalau gue sih suka man of match-nya ya Vlahovic sih cetak 2 gol. Tapi kalau menurut Bang Andar, Bang Rido, kira-kira punya pendapat tersendiri kah? Silakan Bang Andar. Kalau saya Locatelli.
Locatelli menjadi sosok sosok pembeda di pertandingan tadi. Bisa dibilang gol pertamanya Vlahovic kalau tidak karena kerja keras atau kerja suksesnya Locatelli itu nggak akan kejadian. Kemudian juga effortnya di lini tengah tuh benar-benar apa ya? Dia kayak berusaha dia tahu Juventus ini kan sekarang lini tengahnya padat banget gitu. Dia menunjukkan bahwa gue pemegang salah satu posisi ini loh gitu, dan dia berusaha menunjukkan itu dengan performanya yang baik gitu. Kalau tanpa tanpa merendahkan dua gol dari Vlahovic ya, tapi buat saya sosok pembeda di pertandingan ya di match tadi pagi itu eh Locatelli sih. Oh, lebih daripada Vlahovic. Baik, kalau gitu dari Bang Rido, kira-kira man of the match-nya siapakah? Apakah ya kita nggak tahu punya pilihan masing-masing. Apakah Bang Rido sama dengan kita apa punya pilihan tersendiri? Ya, kalau dari saya juga sama dengan Bung Andar ya. Itu tuh semalam itu adalah Locatelli ya. Gimana? Kenapa gue nggak milih Vlahovic? Karena menurut gue ya ketika misalnya kalau nggak ada Vlahovic pun semalam kita masih punya opsi lain buat cetak gol gitu. Cuman gue nggak lihat opsi apa lagi kalau misalnya Locatelli semalam nggak ada gitu ya. Dengan Thuram juga nggak ada gitu. Jadi memang man of the match semalam itu Locatelli. Cuman gue mau ngasih kredit dikit ke Nicola Savona gitu ya. Gue awalnya mikir Savona ini akan sama kayak Frabota dulu gitu ya, yang hanya cuma bisa larinya lurus aja gitu ke depan. Kalau Savona ini dia bisa nahan bola, ngekip bola, ngedelay gitu. Dan untuk seorang debutan asli Italiano juga main di klub Italia paling prestisius, gue acungi jempol lah buat Nicola Savona semalam gitu. Gimana di proses golnya pun dia kan juga langsung overlap ke depan gitu kan, tiba-tiba dia udah menemani Vlahovic di depan gitu, kayak Oke, gitu. baik. Gue mau Berarti udah Savona. dua pemain next gen cetak gol ya, Mbangula sama Iya, Savona ya. Hebat juga nih ya benar. kan. Dulu zaman Allegri Hmm. kayaknya jarang pemain next gen dipakai. Kalau pakai juga buat menit 90 menit. Ada dulu 2 musim lalu itu Fagioli, cuman tahun lalu kan jadi L slot ya, Iya, jadinya. kena ini ya sanksi ya, main judi ya Nah, kan. Baik, untuk selanjutnya gua akan bertanya match day ketiga nih atau Giornata ketiga kita melawan Serigala dari ibu kota yaitu AS Roma. Nah, melihat pertandingan ke depan, apakah ini menjadi ujian Juventus sesungguhnya kah? Bagaimana peluang Juventus terhadap AS Roma? Mengingat di situ ya kan ada ex pemain Juventus ya kan, ada Paredes, ada Dybala, ada Matias Sule. Mengingat kita sudah membeli beberapa pemain baru, uh, disclaimer dulu ya, karena kita ini tag pemain baru sudah masuk itu kan Sesau, terusnya Nico Gonzalez. Nah, apakah ini dipasang nih sama Thiago Motta? Nah, kira-kira menurut Bang Andar punya opini tersendiri dari Bang Andar? Silakan. Roma eh sepele sih harusnya lawan Roma ya. Maksudnya Asik, sepele, piece of cake. kalau kalau kita ngelihatnya jangan lihat sejarah ya, lihatnya history, lihatnya tuh yang kejadian sekarang. Hmm. Mereka tuh dua pertandingan baru punya 1 poin, lebih bagus Verona daripada Oh Roma iya, gitu. benar juga. Terus baru 1 poin, terus juga kita main di kandang kita, di kandang sendiri, dan Romanya menurut saya De Rossi ini lagi berat-beratnya gitu. Musim lalu dia Hmm. caretaker, dia nggak punya banyak beban dan lain-lain. Musim ini dia belanja lumayan banyak, puluhan juta, bahkan dia beli beli Sule dari Juventus tuh salah satu pembelian termahal, top 3-nya termahal Roma gitu. Nah, pressure-pressure ini kayaknya mulai mulai menjadi hantu buat dirinya sendiri. Jadi itu yang membuat kalau kita nonton atau lihat-lihat setidaknya lihat highlightnya Roma lah 2 pertandingan yang mereka gagal menang dan cuma seri itu, kayaknya sepele lah Roma sih. Nggak bisa dijadikan patokan kayak kalau tadi Rocky bilang apa, the real apa namanya tadi? Apa? Em, Ujian gitu. Kayaknya Ujian nggak ya. ujian lah. Oh, enggak Kayaknya nggak jadi ujian. ujian. Karena Berarti kuis ya nih, kuis. ini Berarti kuis-kuis biasa oh, kayaknya lawan kuis. Roma. Toh, dan kalau soal pemain baru mungkin yang bisa main dan sepertinya akan main sih Nico Gonzalez ya. Dalam artian Hmm. Nico Gonzalez ini dari segi familiarity dia udah familiar sama Oh ya Vlahovic. betul. Dan dari fitness level juga dia paling baik di antara pemain-pemain kita yang lain gitu.
Apakah kemudian Cambiaso akan kembali ke posisinya di belakang? Ya kita bisa jadi gitu. Atau bisa jadi ya ini karena tadi sepele ya mungkin kita tetap pakai Savona dan Kabal gitu. Cambiasonya istirahat misalnya untuk memasukkan Nico Gonzalez. Tapi kalau Conceição menurut saya enggak sih. Conceição ini hitungannya wonderkid. Mungkin levelnya hampir sama lah kayak Bangula gitu. Hmm. Jadi kita ekspektasinya nggak perlu terlalu tinggi lah sama pemain ini. Ini kan ya ada kesempatan loan, ya lumayan mahal tapi gajinya di cover sama klub aslinya. Secara nama itu lumayan bikin naik juga lah gitu. Mantan legend Serie A dan lain-lain. Tapi Siap. kalau Nico Gonzalez rasanya sih sosok yang memang memang bisa jadi langsung klop untuk dimainin di lawan Roma Oh, oke. gitu. Baik. Kalau dari Bang Rido nih, ujian atau cuma kuis nih? Ya maaf ya, bukannya kita takabur ya kan, bukannya kita sombong. Ya, kira-kira melihat peluang melawan AS Roma nanti seperti apa dan pemain-pemainnya siapa yang akan bermain? Singkat saja Bang Rido. Ya, kalau tadi Bang Andar bilang easy ya, kalau gue setuju sih. Cuman tapi itu bukan maksudnya Roma ini di bawah Verona ya. Kalau gue tangkap sih itu De Rossi ini kayaknya lagi pusing nyari bentuk bentuk permainan yang cocok buat timnya sekarang gitu. Dia juga udah belanja banyak, mungkin nomor 2 setelah kita gitu ya, tapi dia belum Baru dapat rumor baru beli pas. pemain dari Arab ya kan? Iya, baru juga baru pemain Wih, Arab nih yalah dan yalah yalah yalah. nah, jadi mungkin kita waspada aja nanti misalnya kalau tiba-tiba dia Roma itu melakukan perubahan karena mereka mau nggak mau harus berubah gitu ya, melakukan perubahan di pertandingan nanti. Cuma ya kalau untuk lawan Juve yang sekarang dengan timnya Mota yang udah lengkap ya, menurut gua sih memang masih berat buat mereka. Nah, kalau untuk pemain-pemain ini, tadi kan gue sempat bilang juga tadi kalau Vlahovic, maksudnya Mota sudah beres dengan kelemahannya Vlahovic yang tidak bisa ngekip bola dengan dia harus ditemani dengan second striker. Sekarang PR-nya itu adalah sebenarnya gimana Douglas Luiz posisinya. Oh Karena gue lihat iya. Douglas Luiz sekarang masih belum tune in. Gue masih mikir dia mungkin masih match fitness-nya masih jelek ya. Hmm. Karena kayak masih belum greget gitu ya. Nah, PR-nya Mota harus dicarikan juga buat posisinya Douglas Luiz. Ini pembelian kita termahal loh. Ini Termahal beli nggak ya? ya? Beli apa minjem sih? Apa gimana? Beli, Beli beli. beli 20 sekian itu. Hmm, Oh, beli. Nah, sekarang dia posisinya masih jadi pilihan kelima dia dengan Kopanda datang dia jadi pilihan keenam ini. aduh. Jadi harus dicarikan solusi bagaimana Mota mendapatkan Douglas Luiz di tim kita. Itu Oke. aja. Oke, baik kawan-kawan. Mungkin sampai di situ aja materi kita kali ini. Nggak usah panjang-panjang, nggak usah lama-lama karena nanti pusing sendiri. Kita tunggu saja. Mudah-mudahan ada hasil baik pada match day ketiga atau Giornata ketiga antara Juventus melawan AS Roma. Ditunggu aja nih. Karena begadang lagi ya kalau nggak salah nih ya. Senin dini Ya, hari ya kalau nggak salah. Jam 1.45. Walau belum ada streaming yang legal ya kan. Kita nih harus berdarah-darah nih Serie A nih pecintanya masih belum ada station atau OTT yang bisa menyiarkan nih langsung Serie A. Oke, akhir kata dari gua terima kasih. Terima kasih Bang Rido yang sudah mau ya, join di Suara dan Juventus ini. Bang Andar Sofyan juga terima kasih. Dan Ya, jangan sama-sama lupa Rocky Rido. yuk, kawan-kawan yang ingin join seperti Rido, ya kan, monggo silahkan di eh, join di membership kami, ada di deskripsi, karena kalian bisa nih ngomong-ngomong nih kayak Bang Rido nih, ya kan, berdebat, mau bertukar pikiran, terus mengeluarkan unek-unek tentang Juventus, silahkan, monggo nih, ya kan. Jangan lupa juga di subscribe, di like, dan di komen, karena dengan komentar kalian channel kita bisa lebih baik lagi. Kritik dan saran itu sangat penting ya kan kawan-kawan. Dan jangan lupa juga di-share nih karena ada channel yang bisa bersuara kan tentang apa hobi kita tentang Juventus. Akhir kata dari gue terima kasih. Vino alla fine. Forza 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 Juve. Juventus. Terima kasih Bang Rido. ya.